Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Merdeka. Kalau kita memasuki bulan Agustus, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia diingatkan dengan perjuangan nenek moyang kita bagaimana merebut sebuah kemerdekaan yang begitu luar biasa. Pengorbanan mereka, harta mereka, bahkan jiwa mereka dipersembahkan untuk meraih sebuah kemerdekaan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan telah menyatakan kemerdekaannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan di dalam Kristus itulah satu status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Karena Kristus telah memerdekakan di dalam kehidupan kita, memerdekakan dari segala ikatan, dari kutuk dosa, dan sebagainya. Nah, di dalam Galatia yang telah kita baca, Galatia 5 ayat 1, di sana dikatakan bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia supaya apa? Mereka sungguh-sungguh merdeka. Karena apa? Pada waktu itu jemaat di Galatia ini mereka hidup terbelenggu oleh hal-hal yang agamawi dan hal-hal yang tradisi. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, segala yang ada di dalam dunia ini atau segala yang bersifat duniawi seharusnya sudah tidak membelenggu di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, di sana dikatakan ada kata sudah selesai. Di sana kalau kita lihat sudah selesai merupakan kata terakhir Tuhan Yesus yang diucapkan ketika sebelum Tuhan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kalau kita membaca atau kita hubungkan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, kata-kata ini tidak terdapat dalam ketiga Injil yang lain. Di dalam Matius tidak ada, di dalam Markus tidak ada, dan di Lukas tidak ada. Tetapi ada hal yang istimewa di sini. Kata sudah selesai, yaitu mengandung arti sudah selesai, sudah sempurna. Dalam bahasa Ibrani memakai kata kaulah. Ya, artinya semuanya sudah sesuai yang direncanakan atau semua sudah selesai dengan yang diinginkan atau semuanya sudah diterima. Dalam kehidupan kita betapa sempurnanya Tuhan itu menebus di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang Tuhan selesaikan di atas kayu salib, yaitu yang pertama Tuhan menghapus segala dosa manusia, Dia menanggung setiap jenis sakit penyakit, mematahkan segala jenis kutuk, mematahkan kemiskinan, melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya, memberikan hati yang baru, mengembalikan hubungan antara Tuhan dan manusia, memberkati kehidupan dengan memberi kehidupannya kekal, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang Tuhan selesaikan di atas kayu salib secara sempurna. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita kembali ke Galatia 5 ayat yang pertama, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan supaya apa? Supaya jemaat di Galatia sungguh-sungguh merdeka. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita sungguh-sungguh merdeka. Di dalam perjalanan kita, tidak hanya keselamatan yang Tuhan sudah beri. Ingat, di dalam salibnya ada kesembuhan. Di dalam salibnya ada kemenangan yang Tuhan sudah selesaikan, yang saya sudah sebutkan satu persatu. Di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, biarlah kata kemerdekaan, sungguh-sungguh kemerdekaan itu nyata dalam kehidupan kita. Kadang kita terbelenggu dengan ketakutan, dengan situasi kondisi yang membuat kita khawatir. Kadangkala kita jatuh bangun dalam kesalahan yang membuat Tuhan sakit hati. Tapi betapa heran kasih Tuhan itu. Dia senantiasa menerima kita apa adanya ketika kita mau bertobat kembali kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Yang pertama, biarlah kita senantiasa taat kepada Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lainlah seorang akan yang lain. Kalau kita lihat
Ya, kalau kita ingin benar-benar merasakan kemerdekaan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, kita hidup sebagai hamba. Kita nyatakan ya kemerdekaan yang sejati itu dimanapun kita berada, kita menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan. Apapun profesi kita, apapun keadaan kita, keberadaan kehidupan kita membawa dampak, menjadi garam di sekeliling kita. Yang kedua, kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kehidupan kita senantiasa ada menjalankan perkataan kita, cara berpikir kita, tingkah laku kita mencerminkan Yesus atau Kristus itu di dalam kehidupan kita, dan kita ada di dalam Kristus. Makanya kita akan melihat bagaimana kemerdekaan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah disiplin rohani. Kalau kita ingin benar-benar merasakan kemerdekaan yang daripada Tuhan, ada disiplin rohani dalam kehidupan kita. Kita disiplin memuji Tuhan, kita disiplin mencari hadirat yang daripada Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan benar-benar kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan beri di atas kayu salib yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup di dalam kasih karunia dari hari lepas hari. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, melainkan biar Tuhan itu terus bekerja memakai setiap apapun dalam kehidupan kita, potensi dalam kehidupan kita, talenta dalam kehidupan kita, mencerminkan kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, biar dalam kehidupan kita pada saat hari ini kita mengerjakan kemerdekaan itu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita dengan taat, dengan jalur yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kemerdekaan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kemerdekaan Kau yang begitu luar biasa. Biarlah kami taat, biarlah kami disiplin, biarlah kami ya Tuhan senantiasa Tuhan mencerminkan Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Dimanapun komunitas yang Kau percayakan dalam kehidupan kami menjadi saluran berkat yang daripada Engkau Tuhan. Memberkati gereja lokal kami mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf Tuhan, para diaken Tuhan, para umat-Mu Tuhan. Berikan persatuan-kesatuan yang daripada Engkau Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, pekerjaan apapun Tuhan, Tuhan akan nyatakan ya Tuhan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih atas kemerdekaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memerdekakan kehidupan kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.